Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, kali ini pembahasan saya mengenai bocoran presentasi penilaian skripsi di ruang sidang. Nah, ini sangat eksklusif, sangat rahasia. Apa sih kira-kira kriteria penilaian ketika kalian sidang skripsi? Anda dapat nilai A itu dari mana, kemudian Anda dapat B, C, dan seterusnya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya kamu yang sedang mengerjakan skripsi, silahkan kunjungi playlist YouTube channel ini tentang skripsi mahasiswa. Di sana banyak sekali pembahasan tentang skripsi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk mensubscribe dulu YouTube channel saya, kemudian men-share, like, dan mengkomen. Dan juga bisa bergabung di Instagram saya @robiuliendra. Yuk, silahkan disimak. Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mau kasih bocoran atau kisi-kisi tentang penilaian yang kalian dapatkan ketika sidang skripsi. Kenapa Anda dinyatakan tidak lulus? Kenapa Anda mendapatkan nilai A? Dan seterusnya. Nah, ini sangat eksklusif banget dan adanya hanya di YouTube channel saya. Gitu ya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ketika kamu melakukan sidang skripsi, biasanya ada 4 orang penguji. Yang pertama biasanya disebut dengan ketua tim. Ketua tim ini biasanya adalah pembimbing skripsi kamu. Yang kedua adalah penguji utama. Kemudian yang selanjutnya ada penguji 1. Dan ada penguji 2. Dan masing-masing dari keempat penguji itu memiliki persentase penilaian yang berbeda-beda. Misalnya kalau penguji utama itu nilainya 30%, kemudian pembimbing utama itu misalnya 25%, pembimbing 1 25%, dan sisanya itu pembimbing 2. Jadi yang paling besar yang memberikan nilai adalah penguji utama dan bantuan dari ketua tim, biasanya seperti itu. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa, apa sih sistem penilaian atau persentase penilaian atau topik-topik apa saja yang dinilai ketika saya melakukan sidang skripsi? Nah, teman-teman, ini contoh form dari kampus kami. Khususnya di Fakultas Ilmu Komputer, bahwa ada 3 kriteria penilaian yang dipersentasekan. Yang pertama di sini adalah tentang penelitian ilmiah yang berisi metodologi penelitian, tentunya sistematika penulisan dan tata bahasa penulisan, gitu ya. Bobotnya itu 40%. Nah, gitu ya. Jadi penelitian ilmiah itu gimana sih metodologi penelitian kamu? Apakah sudah ada metodologi penelitian? Apakah metodologi penelitiannya sudah benar? Atau hal-hal yang lain gitu. Nah, itu masalah metodologi yang akan dinilai di poin ini. Kemudian sistematika penulisan. Penulisan kamu gimana untuk word prosesornya dengan menggunakan Word? Apakah berantakan atau bagus atau yang lainnya? Kemudian tata bahasa juga. Makanya ketika kita melakukan bimbingan skripsi, dosen pembimbing itu banyak yang care juga untuk membahas tentang bahasa, kemudian sistematika penulisan, dan seterusnya. Kenapa? Karena nilainya besar, teman-teman. Bobotnya 40%. Oke? Yang kedua adalah kemampuan mempertahankan penelitian. Tentunya debatable. Tentunya untuk berdebat dan ada hubungannya dengan data. Tidak ngeyel-ngeyelan. Nah, persentasenya itu adalah 30%. Apa saja isinya? Poinnya adalah keterkaitan antar bab. Jadi skripsi itu merupakan gabungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 yang saling keterkaitan. Kalau ceritanya itu, alur ceritanya itu pasti nyambung. Nah, kalau teman-teman buat skripsi alur ceritanya tidak nyambung, dan itu akan jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, wawasan keilmuan sesuai topik. Jadi kalau Anda mengangkat judul skripsi tentang kecerdasan buatan, kita akan menilai bagaimana pengetahuan Anda tentang kecerdasan buatan tersebut. Jadi itu akan dinilai, teman-teman. Kemudian wawasan keilmuan sesuai program studi. Nah, wawasan keilmuan sesuai program studi ini juga jadi penilaian. Kalau misalnya kalian prodinya informatika, kalian
pasti tahu tentang seluk-beluk prodi informatika, minimal mata kuliah yang kalian pelajari. Yang ketiga adalah keragaman mahasiswa atau soft skill, 30%. Penilaian soft skill itu ada di poin skripsi. Jadi kalau teman-teman ngeyel itu bukan berarti hebat. Ngeyel nggak punya data itu bukan berarti hebat. Yang penting bisa mendebat dosen. Ketika kita sidang skripsi, yang kita lakukan adalah berargumentasi dengan data dan fakta. Nah, penilaian di keragaman mahasiswa atau soft skill ini yaitu ada kemampuan menjelaskan secara logis, sikap perilaku. Jadi ketika kalian menjelaskan ya harus masuk akal. Jadi kalau ditanya harus by data, by fakta gitu ya. Kemudian sikap atau perilaku kamu, gestur tubuh kamu, cara berucap, cara memulai sidang dan seterusnya itu dinilai di poin ketiga ini. Kemudian juga kejelasan pengucapan. Jangan sampai penguji itu tidak jelas apa yang kalian ucapkan gitu ya. Nah, nilai-nilai tersebut di poin pertama ada 40% penelitian ilmiah, yang kedua adalah 30%, yang ketiga adalah 30%. Nah, nanti poin-poin ini akan diisi oleh keempat penguji tersebut. Ketua, penguji utama, penguji 1, dan penguji 2. Dan akan diakumulasikan nilainya. Kalau misalnya nilainya rata-ratanya itu 80, maka nilainya A. Ini aturan kalau di prodi kami ya. Kemudian kalau misalnya di atas 70 itu B, di atas 60 itu C, di atas 50 itu D, dan di antara 0 sampai dengan 50 itu nilainya E. Kalau E, teman-teman harus mengulang lagi skripsinya. Kalau Anda mendapatkan nilai skripsinya, maka itu dianggap tidak lulus. Tetapi kalau nilai D, teman-teman boleh ngulang, boleh juga meneruskan. Tapi karena bobot skripsi ini tinggi, bisa 4 atau 6 SKS, itu akan mempengaruhi nilai dari IP kamu yang paling akhir. Gitu ya. Nah, ini sedikit bocoran teman-teman tentang presentasi penilaian di ruang sidang skripsi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya. Mungkin perbedaan di kampus-kampus ya beda-beda sedikit gitu ya. Kamu udah tahu gambaran, oh saya nggak boleh tidak punya soft skill di dalam karena pasti dinilai. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini tentang skripsi, ya agak santai sedikit untuk teman-teman prepare sidang skripsi. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya tentang pembahasan skripsi terutama. Dan jangan lupa teman-teman untuk men-subscribe YouTube channel saya, meng-share apabila video ini bermanfaat, dan like serta komen kalau misalnya ada mau ditanyakan. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @robyuliendra. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.